Selamat bertemu kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 5. Pada pertemuan kuliah mata kuliah analisis kebijakan pajak sesi yang ketiga, dengan topik pembahasan adalah dampak kebijakan pajak atau fiskal terhadap output dan inflasi. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makroekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih jangka panjang. Melalui peningkatan kapasitas perekonomian dalam pengelolaan stabilitas makroekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter. Pengaruh kebijakan fiskal yang signifikan terhadap perekonomian dikemukakan oleh Keynes. Sebelum Keynes, operasi keuangan pemerintah dipandang tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja dan permintaan agregat. Peran pemerintah pada saat itu hanya sebatas merelokasi sumber daya finansial dari sektor swasta ke pemerintah. Pandangan ini diantaranya dikemukakan oleh Shallow, bahwa kondisi full employment setiap tambahan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan penurunan pengeluaran swasta atau crowd out dalam jumlah yang sama. Dan pengeluaran tersebut tidak akan mengubah pendapatan agregat. Pandangan tersebut kemudian diubah oleh Keynes, dan sejak saat itu ekonomi mulai menekankan dampak makro atas pengeluaran dan pajak pemerintah. Keynes menekankan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah tidak hanya memindahkan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Selain itu, Keynes juga mengemukakan adanya dampak berganda atau multiplier effect dari pengeluaran tersebut. Penelitian tentang multiplier effect baik di negara maju maupun berkembang telah banyak dilakukan, yang umumnya menggunakan metode simulasi pada model makroekonomi dan metode persamaan reduced form. Penggunaan kedua metode tersebut untuk kasus Jepang menyimpulkan bahwa multiplier yang dihasilkan dari metode reduced form atau reduced form equation cenderung lebih kecil dibandingkan hasil dari simulasi model makroekonomi. Pada awal dekade 70-an dan 80-an, kebanyakan model makro berstruktur Keynesian yang bersifat backward-looking expectation. Dalam perkembangan selanjutnya, struktur model tersebut mulai memasukkan intertemporal budget constraint dan menggunakan forward-looking expectation variable seperti nilai tukar. Mengingat penelitian di beberapa negara maju dan berkembang tersebut tidak hanya menggunakan satu metode saja, untuk kasus Indonesia dipandang perlu untuk meneliti.
meneliti dampak pengeluaran pemerintah dengan menggunakan metode lain. Misalnya, persamaan reduced form. Metode alternatif ini dipandang dapat melengkapi simulasi dari model makroekonomi yang telah ada dan dapat memberikan asesmen alternatif tentang dampak pengeluaran pemerintah. Selain dampak pengeluaran pemerintah terhadap output, aspek lain yang penting adalah masalah sinkronisasi kebijakan fiskal dengan siklus bisnis perekonomian. Idealnya, kebijakan fiskal memiliki sifat sebagai automatic stabilizer perekonomian. Artinya, dalam kondisi perekonomian sedang mengalami ekspansi, maka pengeluaran pemerintah seharusnya berkurang atau penerimaan pajak yang bertambah. Sebaliknya, jika perekonomian sedang mengalami kontraksi, kebijakan fiskal seharusnya ekspansif melalui peningkatan belanja atau penurunan penerimaan pajak. Dengan demikian, automatic stabilizer kebijakan fiskal mensyaratkan adanya fungsi counter cyclical dari kebijakan fiskal. Untuk kasus Indonesia, penelitian yang dilakukan oleh Akitobi dan lain-lain tahun 2004 dan Baldassi tahun 2009 belum menemukan adanya counter cyclicality dalam kebijakan fiskal. Karakter kebijakan fiskal Indonesia lebih cenderung asiklikal atau bahkan prosiklikal. Kesimpulan tersebut juga diperkuat oleh riset di Bank Indonesia tahun 2009 bahwa kebijakan fiskal Indonesia cenderung bersifat asiklikal secara agregat atau justru prosiklikal jika berdasarkan pengelompokan pengeluaran. Sifat siklikalitas yang demikian berpotensi memberikan tekanan instabilitas dalam perekonomian seperti kenaikan inflasi. Plotting antara rasio pengeluaran pemerintah dengan tidak memasukkan pembayaran bunga dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya siklikalitas kebijakan fiskal di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan April 2012, hubungan yang searah pada periode setelah krisis 98. Sebelum krisis ekonomi 98, hubungan di antara kedua variabel tersebut cenderung berlawanan arah. Secara umum, alasan mengapa negara berkembang menempuh kebijakan fiskal yang tidak countercyclical, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya finansial dan kelemahan institusional. Kelemahan institusional diantaranya terkait dengan adanya kelompok yang cukup berpengaruh dalam masyarakat yang berusaha agar kepentingannya diakomodasi oleh pemerintah. Kelemahan ini menyebabkan terjadinya diskresi kebijakan fiskal yang dapat menyebabkan volatilitas inflasi yang lebih tinggi. Transmisi kebijakan fiskal ke inflasi dapat melalui permintaan agregat, spillover public wage ke sektor swasta, serta pengaruh pajak terhadap biaya marginal
dan konsumsi swasta. Selain itu, kebijakan fiskal berdampak terhadap inflasi melalui ekspektasi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk membayar utang publiknya. Pembahasan berikutnya adalah mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap output. Literatur yang ada mengelompokkan dampak kebijakan fiskal menjadi dua, yaitu dampak terhadap sisi permintaan atau demand side effect dan dampak terhadap sisi penawaran atau supply side effect. Dampak kebijakan fiskal terhadap sisi penawaran mempunyai implikasi jangka panjang. Kebijakan fiskal yang berorientasi untuk meningkatkan supply side dapat mengatasi masalah keterbatasan kapasitas produksi. Dan karena itu dampaknya lebih bersifat jangka panjang. Dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian melalui pendekatan permintaan agregat diterangkan melalui pendekatan Keynes. Pendekatan Keynesian mengasumsikan adanya price rigidity dan excess capacity, sehingga output ditentukan oleh permintaan agregat atau demand driven. Keynes menyatakan bahwa dalam kondisi resesi, perekonomian yang berbasis mekanisme pasar tidak akan mampu untuk pulih tanpa intervensi dari pemerintah. Kebijakan moneter tidak berdaya untuk memulihkan perekonomian, karena kebijakan hanya bergantung kepada penurunan suku bunga. Sementara dalam kondisi resesi, tingkat suku bunga umumnya sudah rendah dan bahkan dapat mendekati nol. Dalam pendekatan Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi rumah tangga. Demikian pula halnya apabila pemerintah melakukan pemotongan pajak sebagai stimulus perekonomian. Pemotongan pajak akan meningkatkan disposable income dan pada akhirnya mempengaruhi permintaan. Kecenderungan rumah tangga untuk meningkatkan konsumsi dengan meningkatkan marginal propensity to consume atau MPC menjadi rantai perekonomian untuk peningkatan pengeluaran yang lebih banyak dan pada akhirnya terhadap output. Government spending multiplier dinyatakan sebagai 1/1 minus MPC. Dan dari formula ini terlihat bahwa semakin besar MPC, maka semakin besar pula dampak dari pengeluaran pemerintah terhadap GDP atau Gross Domestic Product. Sementara itu, efek multiplier dari pemotongan pajak atau tax cut multiplier dinyatakan sebagai 1/1 minus MPC minus 1. Tax cut multiplier adalah 1 dikurangi dengan government spending multiplier. Tax cut multiplier selalu lebih kecil dari spending multiplier. Oleh karenanya, pemotongan pajak dianggap kurang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
dalam masa resesi dibandingkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Besarnya efek multiplier dari peningkatan pengeluaran pemerintah dan pemotongan pajak bergantung kepada besarnya MPC yang bergantung kepada apakah peningkatan tersebut bersifat transitori atau permanen. Dalam hal ini, dampak MPC atas perubahan pendapatan transitori lebih kecil dibandingkan perubahan pendapatan yang permanen. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan April tahun 2012 mengembangkan model Keynesian memungkinkan adanya tambahan dampak crowding out melalui perubahan yang disebabkan oleh suku bunga dan nilai tukar. Dalam setting perekonomian secara umum, fungsi bank sentral adalah mengendalikan tingkat harga. Hal ini terkait dengan teori quantity of money oleh Milton Friedman yang menyatakan bahwa inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. Jadi inflasi selalu dan di mana saja adalah sebuah fenomena moneter. Namun demikian, pandangan tradisional ini mendapat tantangan dari Fiscal Theory of the Price Level atau FTPL yang dikembangkan oleh Lipper tahun 91 dalam buku yang diterbitkan oleh Woodford tahun 94-95 dan SIM tahun 94 yang menyatakan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam penentuan harga melalui budget constraint yang terkait dengan kebijakan utang, pengeluaran, dan perpajakan. Fiscal Theory of the Price Level atau FTPL dapat dijelaskan dengan dua pendekatan, yaitu weak from FTPL dan strong from FTPL. Weak from FTPL yang mencerminkan dominasi kebijakan fiskal atau fiscal dominance diterangkan melalui adanya tautan antara kebijakan fiskal dan kebijakan Sophie dan Smart yang merupakan model makro yang dikembangkan secara internal di Bank Indonesia. Jadi kebijakan Sophie dan Semar ini adalah produk Bank Indonesia. Nanti teman-teman bisa browsing secara lebih detail yang dimaksud dengan Sophie dan Semar. Model ini belum memasukkan variabel pajak dalam permodelannya. Sophie merupakan model makroekonometri, sedangkan Semar merupakan model computable general equilibrium. Dampak kebijakan fiskal terhadap output dan inflasi moneter melalui seigniorage. Karena seigniorage atau pendapatan dari pencetakan uang merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah, maka kebijakan fiskal dan moneter jangka panjang ditentukan secara bersamaan oleh fiscal budget constraint. Ya, fiscal budget constraint adalah anggaran pembatasan fiskal. Weak form mengasumsikan bahwa otoritas fiskal akan bergerak lebih dahulu dengan menetapkan primary budget surplus atau defisit, dan kemudian direspon oleh otoritas moneter dengan menciptakan seigniorage untuk menjaga solvensi pemerintah. Solvensi pemerintah adalah kemampuan pemerintah untuk menyediakan cash dalam jangka
panjang. Dalam kebijakan fiskal terhadap inflasi, apabila kedua otoritas menolak untuk menciptakan seigniorage, maka rasio utang terhadap PDB dapat meningkat secara tidak berkesinambungan. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan suku bunga real utang pemerintah seiring dengan peningkatan permintaan premi oleh pasar. Namun demikian, proses ini tidak dapat berlanjut. Salah satu dari otoritas kebijakan harus diubah atau harus berubah. Weak Form atau FTPL mengasumsikan bahwa Bank Sentral akan merespon dengan menciptakan seigniorage guna menghindari default. Default ini kegagalan bayar, ya. Oleh karenanya, teori ini juga menyatakan bahwa kebijakan fiskal turut menentukan inflasi melalui future money growth. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa penyebab utama money supply adalah otoritas fiskal. Dengan kata lain, kebijakan fiskal bersifat eksogen, sementara pergerakan money supply bersifat endogen. Berbeda dengan weak form FTPL, di mana money supply bersifat endogen untuk memenuhi government budget constraint. Strong form FTPL mengasumsikan baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter bersifat eksogen dan harga menyesuaikan untuk memastikan solvensi pemerintah. FTPL berangkat dari pemahaman mengenai persamaan velocity of money dan government budget constraint. Velocity of money pada periode T dinyatakan sebagai rasio dari output nominal atau tingkat harga dikalikan dengan output real terhadap money balance nominal. Dalam persamaan ini tingkat harga proporsional dengan money supply. Yang pertama, selanjutnya tingkat harga ditentukan secara bersama-sama oleh MT, YT, dan VT. Ya. Dengan memperhitungkan seluruh keseimbangan dalam lintasan perekonomian. Keseimbangan didefinisikan dalam dua kondisi, yaitu keseimbangan neraca keuangan pemerintah dan keseimbangan di pasar uang. Keseimbangan di pasar uang di mana permintaan uang real sama dengan penawaran uang real. Yang kedua, di mana permintaan uang real merupakan fungsi dari suku bunga nominal dengan rumus R sama dengan R kecil plus P, dan P adalah tingkat inflasi. Permintaan uang merupakan fungsi dari inflasi karena suku bunga real dan output diasumsikan konstan. M0 adalah stok uang nominal pada periode awal, ya, pada periode awal model, dan P0 adalah tingkat harga yang berlaku. Maka rumusnya adalah VT sama dengan PT dikalikan YT per MT. Konstran kedua adalah M0 per P0 sama dengan FR, di mana S besar P adalah S dikalikan dengan P lebih dari 0. Menyatakan present value dari seigniorage. D adalah present value dari future primary budget surplus.
Negatif menunjukkan defisit. Present discounted value dari signorage adalah S besar, sama dengan PF dikalikan dengan P dibagi dengan F. Nilai akumulasi dari jumlah hutang real pemerintah yang jatuh tempo pada waktu awal yang dinotasikan sebagai B0 per P0 harus sama dengan nilai present value dari future primary budget surplus ditambah dengan pendapatan dari seniorage. Dalam kondisi di mana Ricardian equivalence tidak terjadi dan bank sentral yang independen, maka ketidakseimbangan pada interpromal budget constraint harus disesuaikan dengan pergerakan tingkat bunga. Dengan kata lain, jika tingkat primary surplus dipersepsikan tidak memadai untuk memastikan tingkat fiskal solvensi dan bank sentral tidak menciptakan seigniorage, maka keseimbangan akan didapat melalui tingkat harga. Penyesuaian akan terjadi melalui mekanisme wealth effect. Demikian rekan-rekan apa yang bisa kita bahas dalam mata kuliah analisis kebijakan pajak. Ini banyak sekali istilah-istilah baru atau istilah-istilah yang sifatnya dari bahasa asing. Silakan nanti teman-teman melakukan browsing ya, kemudian literasi digital maupun literasi cetak silakan dicari maknanya supaya bisa lebih paham dan bisa lebih mendalami tentang pengaruh dari kebijakan fiskal terhadap output pemerintah. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu yang kita bahas kali ini bisa juga bermanfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.